Yo, lumrah viral meneh. Yo, lumrah viral meneh. Gus Miftah kembali noyol kepala istri di depan jamaah. Ini pendapat spiritual Sumatera. Gus Miftah sebelumnya setelah memberi pernyataan atas perlakuannya kepada sang istri yang viral gara-gara noyol kepala istrinya di depan jamaah. Itu pun disebutnya hanya guyonan dan saya akan tetap melakukan itu. Mbah Ilo spiritual Sumatera angkat bicara soal pernyataan dan perbuatan yang dilakukan sang pimpinan pondok pesantren Ola Aji di Sleman itu. Ia berpendapat bahwa ketenaran dan posisi Gus Miftah telah membuatnya lupa dan membatasi diri. Yang dilakukannya itu mungkin dapat dimaklumi jika di dalam rumah, tapi sangat tak pantas jika dilakukan di depan umum. Mbah Ilo pun sebut yang dilakukannya ke istri menoyor-noyor kepala dapat menjadi contoh buruk buat generasi muda. Gimana Belo? Tanggapan Belo? Ya. Dan dia di sini katanya Belo, Hmm. sebelumnya memberi pernyataan kelakuannya kepada sang istri viral gara-gara noyor kepala di depan jemaah itu disebutnya hanya guyonan. Saya akan tetap melakukannya Belo. Ya. Gimana, Belo? Ini kalau saya bilang Kasih ya, arahan pada dia, Belo. sudah salah kaprah lah kalau saya bilang ya. Guyonan boleh ya, tapi ini kan sebagai penceramah ya Gus Miftah ini, saya beritahu sekali lagi, kalau guyonan boleh itu di rumah sampean. Mau dibanting istri di tempat tidur, mau diguling-gulingkan, nah itu tidak ada masalah, begitu ya. Dan kalau bisa pun kita guyonan berlebihan, jangan tahu anak-anak kita seperti itu. Karena begini, candaan kita berlebihan itu sama dengan mengajarkan anak kita menjadi tidak baik. Kita mencontoh seperti itu, anak-anak mereka nanti ikut seperti itu. Walaupun tidak orang tuanya, kepada temannya nanti dilakukan. Nah, contoh lah Belo. ya, itu adalah sebagai contoh. Jadi kalau kita memberi contoh tidak baik, tentunya orang mengikuti gitu ya, apa yang kita perbuat. Jadi kita sebagai penceramah sebaiknya ajarkanlah ataupun berbuatlah yang baik gitu ya, jangan memberi contoh yang tidak baik. Karena tidak kita ajarkan pun kadang orang yang tidak baik ya, mereka sulit gitu ya. Apalagi kita memberi contoh yang tidak baik, mereka gampang sekali gitu. Nah, jadi saya himbau sekali lagi kepada Gus Miftah, dari sini ke atas ya, hindarilah itu semua. Karena Anda adalah seorang penceramah ya, didengar di publik ataupun di Nusantara ini seperti itu. Jadi kita lihatlah seperti dahulu ya, itu ada di tayangan di televisi ya, itu namanya Smackdown itu ya. Iya betul. Nah, gara-gara itu kan termasuk mencontoh. Iya. Anak-anak ini ya gampang sekali merekam itu memorinya itu. Iya, Belo masih Nah, kosong. ketika melihat di tayangan di TV, nah orang di bagaimana dijatuhi gitu ya, orang tentang dijatuh dibanting gitu ya. Nah, itu sempat ada yang kejadian tewas. Nah, ini yang saya khawatirkan seperti itu. Jangan-jangan nanti anak sekolah ketika gurunya ngajar dijambak pula dari belakang seperti Gus Miftah ini. Nah, ini yang saya khawatir. Guyonan katanya Belo. Nah, guyonan. Jadi ketika ditanyain nanti, kamu kok seperti itu? Iya, saya melihat Gus Miftah di tayangan di televisi atau di YouTube seperti itu. Nah, ini kan mencontoh ya. Nah, kalau humor ataupun guyonan lah kalau memang guyon itu berlebihan, guyonan lah di rumah pribadi seperti itu. Nah, itu saran saya. Jadi agar nama Gus Miftah ini harum di kalau kita bilang di Nusantara ini ataupun di publik gitu ya. Nah, karena belakangan ini saya lihat ya, Gus Miftah ini banyak nyeleneh gitu ya. Ada kemarin mau Samsudin gimana Belo? Nah, kemarin dulu pernah juga menghina Gus Samsudin, itu saya lihat ya. Ketika dia mengatakan Gus Samsudin dukun, tiba-tiba minum degan, katanya degannya larinya busuk katanya ya. Nah, itu kan sudah tidak wajar. Nah, itu arti kata itu Gus Miftah ini mendapat teguran gitu ya. Cuman itu belum sadar juga. Nah, ini lagi tambah lagi mengguncang-guncang kepala istrinya di depan publik ya.
Nah, itu sangat tidak baik gitu dilihat oleh masyarakat gitu ya. Jadi kalau kita berceramah, kalau bisa mereka ini terpukau gitu ya, apa yang kita bicarakan, apa yang kita utarakan, mereka tuh kagum. Setelah pulang dari penceramah itu mereka ini berubah sifatnya gitu ya, yang biasa mungkin kalau itu para wanita yang mendengarkan ceramahnya, mereka langsung patuh terhadap suaminya. Nah, itu kan lebih bagus seperti itu ya. Nah, begitu juga mungkin yang suami gitu ya, mendengarkan ceramah Gus Miftah ini, pulang dari situ ya, tambah sayang terhadap istrinya. Nah, kalau lihat seperti ini mengguncang-guncang kepala, jangan-jangan penceramah aja, kalau kita bilang guru ya. Iya, iya. Nah, ikut-ikutan jadinya gitu. Nah, ini kan sudah salah kaprah itu kalau menurut saya. Ini ada Belo, postingan ini Belo. Ya. Ini sini katanya nih video nih. Gus Miftah kembali noyong kepala istrinya di depan Habib Zaidan. Terlihat muka istrinya trauma dan tertekan ini Belo. Wah, ini sudah keterlaluan ini. Di depan Habib Zaidan pula Belo. Ini bukan yang hari itu, yang di kunyak-kunyak itu. Ini adalah yang baru Ada lagi, depan ya Allah. Ustaz Zaidan. Bagaimana? Depan Ustaz Zaidan Belo. Waduh, ini sudah keterlaluan ini Gus Miftah ini. Di bagaimana ya? Pencerahan dulu Belo. Ini takutnya nanti kena ajab lagi nih, yang saya khawatir ya. Satu di kemarin ya. Iya, jadi Ini ajabnya apa nih? Kalau ini Nabil ini kita belum tahu loh Mas Hamid. Kalau ajab bukan kita yang buat loh Mas iya. Hamid. Ajab itu dari yang Maha Kuasa yang memberi betul, teguran terhadap kita gitu. Video yang tadi Belo. Iya. Jadi buat Gus Miftah lah, sekali lagi saya sarankan janganlah Anda membuat seperti nama baik ya, nama Gus tersebut ya menjadi jelek gitu ya. Karena begini, seharusnya ya Gus Miftah ini memberikan contoh yang baik terhadap masyarakat ataupun memberi contoh ceramah-ceramahnya yang membuat orang menjadi salut lah kita bilang atau simpati seperti itu. Janganlah kita mencontohkan tidak baik gitu ya. Nanti mereka ikut-ikutan menjadi tidak baik seperti itu. Iyalah Belo. Jadi dia nasihat dulu Belo, biar dia jangan ulang lagi. Dia makin dia suruh klarifikasi Belo, makin dibilang ya yang terus. Ya memang ini memang nampaknya agak angel Mas Hamid. Sebelum nanti kena teguran, nah ya mungkin yang terakhir kali atau bagaimana ya, yang mungkin lebih parah dari yang dahulu yang sempat muntah darah atau bagaimana itu ya. Nah ini yang saya khawatir ini belum tobat ini nanti dia. Nah itu yang saya khawatirkan. Jadi sebelum ya, kalau di sini kita minta ya jangan terulang lagi lah kita bilang ajab dari yang Maha Kuasa gitu ya, memberi teguran gitu ya. Nah, karena sudah bagaimana ya, sudah kelewat batas gitu ya, candaan-candaan Gus Miftah ini membuat bagaimana netizen pun nanti tidak percaya lagi kepada Gus Miftah. Akhirnya bagaimana? Kecewa mereka. Ya, seorang pendakwah kok seperti ini gitu ya, kok seperti itu gitu ya, kok tidak mendidik yang baik. Nah, netizen tentunya bertanya-tanya seperti itu loh. Nah, apakah Gus Miftah ini sadar atau tidak gitu ya, perbuatannya atau bagaimana gitu. Jadi kok Ustaz Somad seumur hidup Belo pernah nggak Belo lihat postingan dia mengenai istrinya? Kalau saya lihat sih tidak pernah begitu ya. Nah, itu baru lama Belo. Iya, karena banyak yang mengajarkan terutama saat ini yang lain-lain lah kita bilang ya, mengajarkan sholat, mengajar untuk kebaikan, mengajarkan akhlak gitu ya. Tapi kalau Gus Miftah ini kok banyak guyonan gitu. Tapi guyonan ini kadang kalau saya lihat nyeleneh gitu ya. Kadang agak-agak jorok gitu ya kalau kita bilang candaannya gitu di depan publik gitu ya. Macam bukan orang pendakwah ya boleh. Iya. Nah, kalau kayak kita masih bisa dimakan walaupun itu nggak boleh, tapi masih nggak pala sorotan kali Belo, karena ibarat kita ini orang awam. Iya. Nah, tapi kalau dia ulama besar yang dekat dengan presiden terpilih Pak Prabowo. Ya itu tadilah makanya kita beri saran. Tapi begini ya, kok kayaknya nggak didengar ya saran-saran kita ini. Iya, apakah memang bukan nggak dengar, mungkin apa memang sengaja gitu ya
memang dia untuk melakukan seperti ini biar supaya dia bagaimana ya. Saya pun tidak habis pikir lah untuk melihat Gus Miftah ini melakukan seperti itu, yang makin lama makin kebangetan gitu. Iya, iya. Nah, mudah-mudahan ya dari sini ke atas ya kalau bisa berubah lah kita bilangnya. Jangan melakukan hal-hal yang konyol ataupun yang tidak disukai oleh netizen ataupun para kita bilang para pendengar-pendengar itu apa namanya itu. Seperti itu. Ya, jadi untuk nasihat dia ni apa ni Bella, supaya jangan harus gimana jadi supaya dia netizen tu balik simpati lagi dengan dia. Apa dia yang harus dibuat dia Bella? Ya seharusnya yang dibuat adalah rubah sikap. Kalau Anda tidak merubah sikap, maka kepercayaan akan menurun terhadap Gus Miftah. Nah, itu saja. Okey ya. Itulah tadi tanggapan dari spiritual kita, spiritual dari Sumatera, Mbah Ilo. Untuk Gus Miftah ada rubahlah sikap dengan Ya. karena anda itu bukan orang biasa, Ya. seorang ulama besar, guru besar kami lah, ilmu anda itu di atas kami. Jadi jangan kalau candaan itu lewat batas. Kalau di rumah buka hatilah. Ini depan umum, tambah lagi di depan Ustaz Zaidan pula belok. Ustaz yang terkenal belok, Ustaz Kondang. Kan di mana hari ini? Makanya trauma itu tadi belok, tertekan. Di depan Ustaz terkenal gitu, digitukan ya keloronya. Alhamdulillah ini zalim. Aduh. Yalah, sampai sini dulu. Kita lanjut ke part selanjutnya. Jadi belok ada pesan lagi belok. Ya, saya rasa mungkin mudah-mudahan paham apa yang kita utarakan dan apa yang kita bicarakan. Mudah-mudahan Gus Miftah tidak lagi mengulang ya, agar supaya netizen dan masyarakat percaya terhadap Gus Miftah. Nah, itu saja Mas Amir. Jadi untuk Gus Miftah apa ya? Ini tunggu nih belok. Ini kita Ada lagi? oh ini dia ada apa nih? Di sini ada klarifikasi Gus Miftah soal toyor kepala istri di depan jamaah, dibantah Mbah Irang nih belok. Gus Miftah akhirnya buka suara usai videonya yang menggoncang-goncangkan kepala istrinya, Ning Astuti, di hadapan umum viral. Menurut Gus Miftah, aksinya tersebut hanya sekadar bercandaan dengan sang istri, kata Gus Miftah. Video yang viral sudah diedit lebih cepat sehingga membuat dia terkesan telah berbuat kasar pada sang Ning Astuti. Terlepas dari itu, video diedit lebih cepat atau lambat, perbuatan Gus Miftah yang toyor-toyor tetaplah ia lakukan. Bahkan ia dengan bangga mengulangi perbuatan itu kepada sang istrinya secara sadar. Menurut Mbak Ireng, apa yang kita lakukan ke istri itu adalah cermin pribadinya. Merasa benar, bahkan akan melakukan lagi perbuatan tercela adalah cermin sikap sombong dan bagian dari kemunafikan. Beri tanggapan itu dari apa Bahilang yang dibahas dulu. Ya, di sini kan sudah saya bilang. Buka suara dia, usai videonya menggoncang-goncangkan kepala istrinya. Ya, itu kan sudah memang kebangetan ya Gus Miftah ini ya. Bagaimana ya? Kalau kita bilang ngeyel gitu ya. Kalau dibilangi bukan makin dengar gitu, makin dibuat gitu ya. Nah, ini kan sama dengan anak kecil. Kalau anak kecil yang bandel itu ya, dimarahi makin dilakukan gitu. Nah, kita kan sudah, kita bilang sudah dewasa, apalagi kita ini seorang penceramah gitu ya, melakukan hal-hal itu ya. Kalau sebagian besar orang mengatakan itu tentunya itu perbuatan itu tidak baik ya. Kalau mengatakan itu baik netizen, berarti sama dengan Gus Miftah ya, yang arti kata mengajarkan orang jadi yang menjadi tidak baik gitu, mengajarkan akhlak namanya, yang kita bilang menjadi tidak ada sopannya seperti itu. Nah, itu dia. Dan sini Gus Miftah aksi tersebut hanya sekadar bercandaan. Dengan sanksi kata Gus Miftah, video viral sudah diedit lebih cepat belok, sehingga membuat dia terkesan telah berbuat kasar pada sang Ning Astuti. Terlepas dari itu, video diedit, katanya diedit lebih cepat belok. Coba Diedit bagaimana? Itu kan sudah jelas-jelas ya. Diedit bagaimana? Video itu diedit. Terkecuali
ya tidak melakukan itu. Iya. Sedangkan dia sendiri sudah mengatakan bahwasanya akan melakukan lagi. Jadi bagaimana video itu diedit? Itulah. Nah ini kan nggak masuk di akal. Bagaimana ya? Kalau kita bilang sudah lempar batu, sembunyi tangan gitu ya. Kita sudah berbuat, loh katanya videonya diedit. Bahkan dia sendiri mengatakan bahwasanya dia akan melakukan lagi. Jadi kan tentunya video ini tidak ada diedit gitu ya. Melainkan itu fakta. Beneran gitu ya. Ya nanti ada aja gini Melo, alasan dia nih Melo. Supaya dia membela diri, padahal dia salah. Jadi mana itu supaya Ya, jadi begini saja Mas Hamed. Intinya kita sebagai orang awam atau masyarakat biasa, walaupun dia berbuat itu, ya sudah kita ngalah saja. Kita doakan saja untuk yang terbaik buat kita. Mudah-mudahan walaupun dia seorang ustadz, seorang kiai, mudah-mudahan sadar. Mari Mas Hamed doakan Mas Hamed. kita baca tanggapan netizen Melo. Nah, tentang apa nih? Kita. Nah, ya. Nah, ini yang netizen komentar. Sudahlah kita doakan saja Mas Hamed. Netizen ini samanya seperti kita juga Mas Hamed. Ingin pendengar-pendengaran yang baik-baik gitu ya, ataupun perkataan yang baik, perilaku yang baik gitu. Udah intinya kita doakan saja Mas Hamed. Monggo Mas Hamed. Oke ya. Kita doakan untuk kita, semoga tidak mengulangi kesalahan lagi dan juga dia sadar bahwasanya yang dianggapnya guyonan Palestina itu memang salah ya bro ya. Ya amin Baik, amin. kita Mudah-mudahan doakan, tidak terkena ajab. Di sini kita mendoakan walaupun dia perilaku kayak gitu ya. Kita tetap mendoakan yang terbaik untuk kita dan mudah-mudahan cepat sadar gitu. Nah, mari kita kirimkan Ya, Al-Fatihah amin, untuk amin. dia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, satu dulu Belo ya. Iya. Selanjutnya saya Ahmed Sembelo. Ya. Mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.